Salam sejahtera. Jumpa kembali bersama YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Kemuliaan, kejayaan, kehormatan bagi Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang teguhmu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Meskipun kami tidak melihat sesuatu yang nyata, tapi karena firman-Mu berkata, maka kami percayai. Tuhan taruh iman itu kepada kami untuk mempercayai apa yang Tuhan firmankan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, karena kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama pemirsa, jemaat-Mu, keluarga kami, dan hamba-hamba-Mu, kami beribadah menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara mungkin kenal dengan tokoh Petrus, ya. Petrus ini, haleluya, latar belakangnya seorang nelayan, kemudian dipanggil oleh Tuhan, dan dia menjadi murid Tuhan yang paling vokal. Nah, kadang Petrus ini ngomong dulu baru berpikir, ya. Tidak berpikir dulu baru ngomong. Nah, ini ada dua filosofi. Kalau filosofi orang timur adalah, ya, ngomong dulu baru berpikir. Tapi kalau filosofi orang Eropa, dia berpikir dulu baru ngomong, mengerti dulu baru dikerjakan. Kalau orang timur, haleluya, kalau orang timur filosofinya adalah kerjakan dulu, nanti sambil berjalan akan mengerti, begitu. Nah, dua hal tersebut, dua filosofi tersebut memang memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi lebih banyak mengalami kesulitan di dalam lapangan ketika memakai filosofi ngomong dulu baru lakukan. Haleluya, ya, lakukan dulu baru mengerti, kira-kira begitu. Nah, di dalam Matius pasal 26 ayat 31 sampai dengan 35, itu Yesus berkata kepada semua murid-muridnya,
dia katakan begini, malam ini semua kamu akan tergoncang imanmu. Enggak terkecuali kamu Petrus, kira-kira begitu. Enggak terkecuali kamu Yohanes, enggak terkecuali kamu Filipus, enggak terkecuali kamu Yudas. Ya, haleluya. Semua kalian akan tergoncang imannya. Petrus dengan gagahnya berkata, karena dia punya filosofi, ngomong dulu, mengerti nanti belakangan. Begitu ya. Dah Tuhan, biarpun mereka goncang imannya, tapi aku nggak akan goncang imannya. Haleluya. Aku, dia jawab Petrus, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Mantap tak? Dia ngomong dulu, nggak ngerti di lapangannya seperti apa nanti. Begitu. Nah, kita lihat di dalam ayat 69 sampai dengan 75. Tadi di ayat 31 pasal yang sama, pasal Matius pasal 26, ayat 31 sampai dengan 35, Petrus ngomong. Petrus berkata, walaupun mereka tergoncang imannya, tapi aku tidak tergoncang iman saya. Dia tidak sadar antara ucapan dengan lapangan itu jauh berbeda. Dua situasi yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita sinkronkan. Inilah yang saya katakan filosofi orang timur seperti ini. Jadi dia kerjakan dulu, belum mengerti. Pokoknya jadi pegawai dulu. Belum tahu dia job description-nya apa. Pokoknya yang penting jadi pegawai dulu. Begitu. Nah, setelah dia duduk jadi pegawai, nanti dia tahu sendiri dengan pengalaman. Itu filosofi. Nah, nampaknya filosofi itu dipakai oleh Petrus. Haleluya. Nah, kemudian lapangannya ayat 69 sampai dengan 75. Namun sebelum di lapangan, Yesus bilang begini. Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, sebelum ayam ngokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Wih, dengan gagahnya Petrus berkata begini, sekalipun aku mati, aku akan tetap bersama dengan Tuhan. Tapi di lapangannya ayat 69 sampai dengan 75 dikatakan gini, seorang perempuan loh, hamba loh, orang lemah, hamba perempuan nuduh Petrus, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Saat Yesus sudah ditangkap, diadili oleh mahkamah agama. Haleluya. Dan seorang hamba perempuan berkata, engkau juga salah seorang dari komplotan mereka toh? Gitu, saya dramatisir. Yesus Petrus bilang gitu, enggak, kamu salah orang kali. Begitu ya. Sampai 3 kali. Begitu 3 kali berkokoklah ayam. Saya praktekkan begini. Kukuruyuku, kukuruyuku, kukuruyuku. Begitu kan? Begitu berkokok ayam, Petrus langsung tepuk jidat dia. Cilaka. Apa yang Yesus sudah katakan terjadi. Jadi antara perkataan dengan lapangan itu 2 wilayah berbeda. Maka ketika kita berbicara, kita harus sadar, ya, kita harus paham dulu apa yang kita bicarakan di lapangan nanti. Apa kendala-kendalanya? Kita harus sadar. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak mengalami namanya apa? Kelabakan, boleh katakan, saya katakan begitu. Jadi kita di lapangan nanti kita bisa menyelesaikan masalah karena teorinya kita sudah miliki dan prakteknya kita sudah kuasai. Begitu ya. Jadi jangan miliki dulu teori tapi praktek belum dimiliki. Nah, banyak orang Kristen begini. Berjanji kepada Tuhan, aku akan memberkati gereja. Teori, itu teori. Tapi ketika dia terkondisi,
maka dia tidak bisa praktekkan. Berapa banyak orang berjanji kepada saya sebagai hamba Tuhan, Pak, saya akan berikan ini, saya akan berikan ini jika usaha saya mesem-mesem saja. Itu kan pernyataan teorimu, lapangan nanti berbeda. Saya bukan beriman bahwa dia tidak memberikan kepada saya, bukan. Tapi saya mau katakan begini, supaya kita berbicara lewat kebenaran firman Tuhan ini, antara teori dan praktek itu sinkron. Haleluya. Iman itu adalah antara teori dengan praktek sinkron. Haleluya. Anak Tuhan, pemirsa, jemaat Tuhan, jemaat GPD Karangkemiri, Philadelphia Karangkemiri, sejalanlah teorimu dengan praktekmu. Jangan besar teori, praktek nol. Haleluya. Diprakteklah semua, diuji teorimu. Ya, sekali lagi, jangan besar teori, nol praktek. Tapi biarlah sejalan antara teori dan praktek. Karena bukan di teori wujud hasilnya, tapi diprakteklah wujud hasilnya. Dan itu yang bisa menjadi berkat bagi orang. Teori itu tidak bisa menjadi berkat bagi orang. Justru teori yang bagus, konsep teori yang bagus tidak disinkronkan dengan praktek, malah menjadi batu sandungan. Berapa banyak pemirsa, saudara dan saya menjadi batu sandungan. Teori kita bagus, tapi kita tidak serta dengan praktek. Berapa banyak pemberita-pemberita hebat dipakai, ya, tapi tetap dia jatuh di dalam perzinahan antara teori dan praktek. Para konselor, keluarga-keluarga Kristen hebat dia dalam berkonselor, tapi prakteknya rumah tangganya hancur, dia juga tidak jadi berkat, selingkuh, anak-anaknya kacau semua. Jadi antara konsep teori dengan praktek harus sama. Sebagai pelayan Tuhan, puji Tuhan, itu bisa kita dapat ketika kita sederhana hidup. Saudara, sederhana hidup bukan berarti miskin, bukan. Sederhana hidup artinya apa adanya, jangan ada apa-apanya. Haleluya, puji Tuhan. Petrus ini diuji oleh seorang hamba perempuan yang notabene, maaf, gender perempuan, feminim, lemah menurut umum, ya. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini, antara konsep teori kita dengan konsep praktek kita sinkron, sejalan. Pernyataanmu mengasihi Tuhan, berkorban untuk Tuhan, harus disertai sinkron dengan prakteknya engkau lakukan. Haleluya. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi seperti pujian ini, tapi kita tetap antara konsep teori dengan konsep praktek sejalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang indah. Jadikan kami menjadi orang-orang Kristen yang sinkron konsep yang bagus dengan praktek yang bagus. Jadikan pemirsa, keluarga kami, jemaatmu, hamba-hambamu, oh haleluya, menjadi pengkonsep yang bagus dan sinkron dengan prakteknya. Terima kasih buat firman-Mu. Kini saatnya kami sama-sama berdoa bagi keluarga kami, jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan, pemirsa yang sedang bekerja. Tuhan berkati usaha pekerjaan, toko sawah ladang, ternak, apa saja yang dikerjakan, pegawai negeri, pegawai swasta, pemilik perusahaan, usaha, wirausaha, diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yakin pertumbuhan usahamu berkembang dalam nama Yesus. Kami perkatakan itu dengan iman. Maka konsep iman itu akan Tuhan lakukan di dalam praktek hidup kami dalam nama Yesus. Yang sakit fisik diberkati sembuh, yang sakit jiwa diberkati sembuh, yang sakit ekonomi diberkati sembuh dalam nama Yesus. Semua aspek dalam hidup kami sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.